Perkenalkan, nama saya Sulis, saya seorang pastry chef di salah satu hotel berbintang di Purwokerto. Pekerjaan saya sehari-hari membuat kue, roti, dan hidangan untuk dessert, baik di breakfast hotel, di à la carte, maupun juga untuk coffee break ketika kita ada banquet event. Menarik banget pekerjaan saya karena saya selalu berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya enak, manis, dan tentu saja lezat. Pastry adalah salah satu section di FB Product. FB Product sebuah hotel. FB Product itu bagian-bagian yang memproduksi makanan. Ada beberapa section di FB Product. Ada pastry itu sendiri, kemudian ada main kitchen, ada garde-manger atau cool kitchen, kemudian ada butcher, ada steward. Kalau di pastry sendiri dipimpin oleh seorang pastry chef. Biasanya ada beberapa yang membantu, itu ada CDP, kemudian ada demi chef, kemudian ada komi. Di pastry sendiri semua kita kerjakan, mulai dari membuat roti-roti untuk breakfast dari yang sifatnya kecil, mulai dari soft roll sampai brown bread, French bread, brown toast, French toast, semuanya kita buat. Kemudian ada jajan pasar, ada puding, kemudian ada juga kue-kue kecil-kecil mini pastry yang kita sebut. Ada juga coklat. Coklat juga masuk dalam section di pastry. Itu ada coklat garnish, ada pralin, kemudian banyak sekali yang bisa kita lakukan di pastry itu. Kemudian di pastry kita bisa mengeksplor art of kitchen. Sebenarnya semua makanan itu ada nilai artistiknya, termasuk di pastry. Dalam dessert, kemudian dalam treatment, kita selalu menyajikan kue-kue dengan sajian yang istimewa, dengan garnish yang istimewa. Bedanya pastry, kalau pastry hanya khusus memproduksi hidangan yang manis, kue, roti. Tapi kalau di kitchen itu yang memproduksi makanan-makanan pokok, ada main course kayak nasi dan teman-temannya. Kalau di butcher itu biasanya dia yang mempersiapkan daging-daging unggas, beef, kemudian poultry, fish untuk diolah oleh bagian kitchen. Kalau keseharian kita otomatis preparation untuk breakfast, karena di hotel pagi itu breakfast harus ada. Itu kita menyajikan semuanya, mulai dari bread, cake, kue, sampai jajan pasar, puding, itu semuanya kita sajikan. Kita semuanya homemade. Kemudian untuk event banquet kita menyediakan coffee break. Coffee break itu cemilan yang disajikan di sela-sela sebelum makan siang atau setelah makan siang ke acara dinner. Itu kita sajikan. Itu kita juga produksi sendiri. Itu biasanya ada yang manis, ada yang asin, juga kletikan. Itu kita yang menyediakan di bagian pastry. Kemudian kalau untuk lunch atau dinner itu ada dessert yang kita sajikan. Itu bisa meliputi mini pastry, puding, ataupun yang lainnya. Kalau untuk treatment itu biasanya kita ada requestan dari front office departemen. Biasanya ada tamu untuk repeater atau yang sedang berulang tahun atau untuk tamu yang VIP. Itu kita biasanya menyediakan kue yang spesial, kemudian kita ada tulisannya, kemudian ada treatment yang lain dari pihak housekeeping biasanya. Oh, itu luar biasa. Dan kita harus bisa membagi waktu antara saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan saya sebagai seorang pekerja profesional. Saya harus profesional di dua-duanya. Saya harus berangkat kerja tepat pada waktunya, menyelesaikan semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya, tapi saya juga tidak mengalahkan kodrat saya sebagai seorang ibu. Menjadi seorang ibu juga seorang pastry chef itu sesuatu yang luar biasa.
banyak hal yang harus saya pertimbangkan ketika saya akan melakukan sesuatu. Tapi yang pasti ketika sudah kita di tingkat profesional, apapun kendalanya pasti akan ada jalannya. Yakin aja kita pasti bisa melakukannya. Tidak mudah memang, kita harus terus berkarir, tapi kita memang sesuatu yang udah dari hati, sesuatu yang bersifat itu hobi, itu akan menyenangkan untuk dijalani, itu akan menjadi mudah semuanya, percayalah. Ada tahapan yang harus kita lalui, ada beberapa hal yang perlu kita lewati untuk menjadi posisi itu. Kita harus belajar, ya tentu saja dengan bersusah payah, dengan derai air mata tentunya. Itu tidak mudah. Saya dulu memang melalui pendidikan formal, saya ambil di teknologi boga di UNY, kemudian saya melakukan on the job training, dan itu memang banyak dilakukan ketika kita itu mau masuk ke dunia perhotelan. Lalu merintis dari awal menjadi seorang training, habis itu ada kesempatan untuk menjadi seorang casual, habis itu kita harus berpindah-pindah tempat untuk mencari banyak pengalaman, banyak ilmu yang akan kita dapatkan, itu yang akan menjadi bekal kita untuk menjadi seorang pastry chef. Jangan terlalu lama di satu tempat, karena ketika kalian sudah menggenggam ilmunya, akan banyak tempat menginginkan kalian berada, menginginkan kalian untuk ada menjadi timnya. Mau otodidak, bisa. Semuanya ketika kita itu berawal dari keinginan, kemudian itu hobi. Dan ketika itu kita kerjakan dengan senang hati, hasilnya pasti akan menjadi maksimal. Ketika kita harus mencapai seorang pastry chef, itu buat diri kita menjadi seorang pastry yang profesional dulu. Dari seorang komis, kerjakan job desk kalian sesuai dengan job desk yang harus kalian lakukan. Jangan pernah berhitung-hitungan dengan waktu. Ketika di masa training, bahkan ketika saya libur pun, saya masuk. Enggak, lu kamu libur? Enggak, saya menikmati sekali ini. Saya nggak mau menyia-nyiakan. Jangan pernah berhitung-hitungan dengan ilmu. Dalam artian ilmu yang saya dapatkan harus saya bagikan juga. Itu akan memperkaya ilmu kalian sendiri. Bukan untuk membuat orang lain pintar tapi mengecilkan diri kalian. Tidak. Yang pasti setiap kesempatan, ambil itu kesempatan. Jangan pernah lepaskan kesempatan itu. Favoritnya di sini kita ada opera green tea, kemudian kita ada dessert box yang bermacam-macam, kemudian kita juga ada getuk strudel, itu yang menjadi ikon kita, itu yang menjadi signature kita. Dan hanya ada di sini. Kemudian di sini juga ada pizza mendoan. Hanya pizza mendoan yang ada di Purwokerto itu hanya ada di sini. Boleh dicoba, taste-nya. Saya tidak pernah punya resep rahasia. Kalau di kalangan kita kitchen profesional dalam artian kita western ada, gadimanse ada, pastry ada, itu tidak pernah. Resipi pun saya bagikan, buku pun saya buka. Yang pasti ilmu yang saya dapatkan itu pun juga saya dapatkan dari orang-orang hebat sebelum saya. Dan yang menjadi kewajiban saya juga harus memberikan ilmu yang saya dapatkan untuk generasi penerus saya. Yang pastinya nanti akan lebih hebat dari saya, percaya. Sungguh indah ketika kita bisa menikmati apa yang menjadi profesi kita, apa yang menjadi hobi kita. Akan menyenangkan sekali ketika kita bisa semaksimal mungkin memberikan apa yang kita punya untuk masyarakat luas. Untuk tahu profil tentang saya dan tentang profil-profil profesional yang lain, bisa follow di KI_Purwokerto.